Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nobel Channel. Guys, hari ini gue masih pengen banget bahas mengenai My Indonesia versi Nobel Channel. Kali ini yang dapat giliran adalah dari Provinsi Jawa Barat, teman-teman ya. Kali ini kita akan bahas cerita asal-usul mengenai Gunung Tangkuban Perahu dengan kisah Sangkuriang dan juga Dayang Sumbi. Ini cerita cukup populer banget, teman-teman. Agak panjang sedikit nggak apa-apa lah, yang penting bisa tersampaikan semuanya ya. Ini saya harapkan juga video ini bisa ditonton oleh teman-teman di luar ya, di luar Indonesia ya tentu saja, untuk bisa membangkitkan budaya dan juga keragaman dari Indonesia. Kita akan cerita sesaat lagi, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, cerita dari legenda Tangkuban Perahu dan kisah dari Sangkuriang dan Dayang Sumbi dimulai dari bertahun-tahun lamanya ya. Dimulai dari suatu hari ada seekor babi hutan yang tengah melintasi hutan yang sangat panas sekali, teman-teman. Pada saat itu dia kehausan banget dan mencari air untuk minum ya, teman-teman ya. Dan dilihat itu ada air yang tertampung di daun keladi, dan kemudian dia meminumnya sampai rasa hausnya itu hilang, teman-teman. Dan ternyata air yang dia minum adalah air sakti, teman-teman. Air dari, sebentar gue baca dulu ya, dari Raja Sungging Purbangkara. Nah, ini zaman dulunya namanya ada Raja Sungging Purbangkara. Ini adalah sesuatu raja yang sangat sakti, mantraguna banget, sehingga air seninya bisa membuat siapapun hamil, teman-teman, termasuk si babi tadi ya, binatang tadi hamil. Dan kemudian lahirlah seorang putri gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Ya, mendengar cerita seperti itu, si sang raja ini tentu tidak tinggal diam. Dia dan juga pihak kerajaan mengambil kembali Dayang Sumbi dan membawanya ke kerajaan raja dari Sungging Purbangkara ya, teman-teman. Nah, kemudian si bayi perempuan ini tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang sangat cantik, teman-teman. Dan ini banyak sekali raja pangeran dari negeri seberang ingin menikahinya dan melamarnya. Dan saking cantiknya mereka berperang satu sama lain untuk memperebutkan sang putri. Nah, tentu saja ini membuat sang putri Dayang Sumbi ini merasa sedih ya, dan juga berpikir bahwa dia ingin mengasingkan dirinya ke hutan. Ternyata diberi berkah kecantikan yang luar biasa juga menjadi sesuatu hal yang tidak nyaman ya, teman-teman ya. Nah, ini kemudian sang ayah ini mengabulkan permintaan si anak ini untuk pergi ke hutan mengasingkan diri dengan ditemani oleh satu ekor anjing jantan ya, bernama Tumang ya. Nah, diceritakan sang putri dan Tumang pergi ke hutan dan hidup untuk beberapa saat ya, teman-teman ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sang putri? Sang putri ini biasanya dia menenun atau mungkin berkebun dan lain sebagainya ya. Dan pada saat dia menenun, dia sangat malas sekali dan alat tenunnya itu jatuh ke lantai. Dan dia sempat berucap, teman-teman, seperti ini. Dia bilang, kalau misalnya ada orang yang mengambilkan alat tenun ini kepadaku, kalau dia laki-laki akan kujadikan dia suami, dan kalau perempuan dia akan kujadikan seorang saudariku ya. Kenapa nggak gue aja yang ngambil ini ya waktu itu ya? Kan gak ada orang di situ ya. Lo bayangin deh, teman-teman, gak ada orang, dan kemudian si Tumang itu mengambil alat tenun dan menyerahkan kepada putri Dayang Sumbi. Apa yang terjadi kan? Yang namanya kata sudah terucap ya, dia mau nggak mau harus menepati janjinya. Dan konon kabarnya si Tumang ini adalah jelmaan dari dewa yang terkena kutuk untuk menjadi berwujud seperti hewan ya, teman-teman. Dewanya juga tampan sekali, teman-teman. Dan ini luar biasa hebat ya, teman-teman. Akhirnya mereka menikah, entah bagaimanapun caranya.
Mereka menikah dan beberapa saat kemudian mereka akhirnya punya anak. Yang anaknya ini tumbuh dewasa juga yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tuh berparas tampan sekali teman-teman. Dia sangat menyayangi orang tuanya dan dia selalu berburu dengan si Tumang yang notabene adalah ayahnya. Dia nggak tahu itu ayahnya teman-teman. Dan pada suatu hari dia biasanya Tumang itu membantu si Sangkuriang ini untuk berburu hutan ya, berburu rusa atau berburu apapun yang diinginkan oleh anaknya. Tapi pada suatu hari si ibu ini menginginkan yang namanya jantung rusa untuk dimasak ya teman-teman. Nah, si Tumang pada saat itu tidak mengindahkan yang namanya kata-kata dari si Sangkuriang. Dia tidak peduli dengan kata-kata anaknya dan kemudian Sangkuriang marah. Tumang, kamu harus membantu saya untuk mengambil hati kijang itu, kalau enggak kamu akan saya binasakan. Nah, ini kata-kata ini membuat dia kesal sekali teman-teman. Dan si Tumang pada saat itu tidak sama sekali melakukan apa yang si Sangkuriang minta. Akhirnya, benar saja, Sangkuriang membunuh Tumang dan mengambil jantung hatinya dan kemudian diberikan kepada ibunya dan mengatakan bahwa itu adalah jantung hati dari rusa yang dia buru teman-teman. Nah ini awalnya Dayang Sumbi tidak merasa curiga teman-teman ya, tidak merasa curiga dan dia tetap memasak dari si jantung hati tersebut. Dan setelah mereka makan dan dia bertanya kemana Tumang ya kan, dan ternyata mengatakan bahwa itu adalah jantung hati Tumang. Dan saat itu Dayang Sumbi sangat-sangat marah karena yang dia makan adalah jantung dari suaminya teman-teman ya. Dan ini tentu membuat kemarahannya memuncak hingga dia memukul kepala Sangkuriang dengan batok kelapa, centong nasi dari batok kelapa, dan dia hajar, dia pukulkan ke kepala. Dan si Sangkuriang berpikir kalau kenapa dia sangat menyayangi anjingnya dibandingkan dengan anaknya. Nah ini membuat dia nggak habis pikir dan dia sangat marah sekali teman-teman si namanya Sangkuriang. Dan dia pergi dari rumah dan melarikan diri ke hutan tanpa ada tujuan yang jelas teman-teman. Di sana Dayang Sumbi sangat terpukul, menyesal banget teman-teman. Dayang Sumbi sangat bersalah telah menghukum anaknya dengan cara yang seperti itu, dan kemudian dia meminta maaf kepada Sang Hyang Dewa ya teman-teman ya. Pada masa itu mereka berdoa ya kepada dewa dan kemudian dikabulkanlah permohonan maafnya si Dayang Sumbi, dan dewa memberikan suatu anugerah kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi teman-teman. Nah, setelah dia beranjak beberapa tahun setelah itu ya teman-teman, diceritakan seperti itu ya teman-teman, Sangkuriang terus mengembara kemana-mana dan dia juga berguru ilmu, dan dia menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, sakti mantraguna dengan tubuh yang tegap dan juga sangat disukai oleh banyak orang. Nah, tanpa diduga, tanpa direncanakan, dia akhirnya kembali ke desa tempat dia kecil ya teman-teman. Dan di sana dia bertemu dengan seorang gadis cantik sekali dan dia jatuh cinta, dan dia adalah Dayang Sumbi. Dia tidak tahu itu adalah ibunya teman-teman. Dan Dayang Sumbi pun tidak tahu kalau anak itu adalah Sangkuriang teman-teman. Nah pada saat itu mereka menjalin hubungan dan berencana untuk menikah. Dan pada suatu hari Dayang Sumbi melihat memakaikan pengikat kepala kepada si pria ini, dan dia teringat bahwa itu adalah bekas pukulan yang dia layangkan beberapa tahun silam, dan dia yakin itu adalah anaknya Sangkuriang. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Sangkuriang dan dia tidak percaya, dan dia tidak juga pedulikan bahwa dia harus menikahi Dayang Sumbi dengan segera mungkin. Nah, karena situasi yang mendesak dan dia terus memaksa, maka Dayang Sumbi tidak punya pilihan lain kecuali bersedia untuk menikahinya dengan memberikan syarat yang berat sekali teman-teman. Syarat yang diberikan kepada Sangkuriang, yang pertama dia harus yang namanya membendung
Sungai Citarum ya, membendung Sungai Citarum. Kemudian dibuat bendungan dan di tengahnya harus disediakan semacam boot atau kapal besar yang nantinya sebagai syarat untuk pernikahannya mereka. Dan hebatnya itu harus dilakukan hanya dengan 1 malam, teman-teman. Nah, mendengar cerita tersebut, Sang Kuryang sempat berpikir bahwa hal itu tidak mungkin. Namun dia memiliki teman-teman dari dunia gaib sana, para lelembut yang mana juga dia sakti mantraguna. Dia akhirnya berhasil membujuk para lelembut dan para yang tak kasat mata itu untuk membantu dia untuk membangun sebuah perahu ya, dan juga membendung Sungai Citarum. Nah, jadilah malam terus berjalan dan kemudian mereka bekerja dengan sangat cepat dan sangat giat. Tentunya Dayang Sumbi melihat ini hal yang mustahil akan dia capai ya, akan dia terwujudkan. Waduh, gimana nih? Akhirnya Dayang Sumbi berdoa kepada dewa, bagaimana ini dewa, aku tidak mungkin menikahi anakku sendiri. Dan akhirnya dewa memberikan petunjuk bahwa dia harus melayangkan semacam selendang putih lah, entah apa maknanya, dan juga membangunkan ayam-ayam jantan supaya berkokok. Nah, pada saat itu pekerjaan hampir saja selesai, teman-teman. Nah, mungkin sekitar 70-80% mau menyelesaikan. Dayang Sumbi segera melayangkan kain putih dan juga membangunkan semua ayam-ayam jantan agar berkokok. Nah, pada saat berkokok, sang lelembut dan juga para pengikutnya si Sang Kuryang ini takut dan dia berpikir bahwa hari akan senja ya, teman-teman ya. Dan mereka saking ketakutannya dengan sinar matahari dan hari sudah senja, pagi menjelang tiba mereka pergi semua, teman-teman. Dan ini berhasil, teman-teman. Nah, ini proyeknya si Sang Kuryang ini terhenti dan Sang Kuryang sangat marah sekali. Dan dia yakin ini adalah akal bulusnya Dayang Sumbi untuk menggagalkan rencana pernikahannya dia dengan syaratnya itu, teman-teman. Nah, semenjak itu dia sangat kesal sekali dan dia kembali menghancurkan dam atau bendungan di mana Sungai Citarum itu dibendung, dan hingga berserakanlah semuanya. Dan yang paling hebat, dia berhasil menendang perahu itu sekuat tenaganya dia, dengan kekuatan magisnya dia menendang sangat jauh dan akhirnya mendarat dengan posisi tertelungkup ya. Dan disitulah kisah awalnya adanya Gunung Tangkuban Perahu ya, teman-teman. Setelah itu Dayang Sumbi yang ketakutan, yang akan dikejar oleh Sang Kuryang dan minta penjelasan dan minta pertanggungjawabannya, dia lari ke hutan dan dinyatakan hilang, teman-teman. Dayang Sumbi hilang entah kemana, dan Sang Kuryang mengejarnya pun tanpa ketemu ya, mungkin sudah diselamatkan oleh dewa, kita nggak tahu. Sang Kuryang pun pergi tanpa arah dan kemudian dia juga pergi ke Kayangan. Saya nggak tahu seperti apa, itulah cerita yang saya dapat ya, teman-teman ya. So, kurang lebih cerita legenda dari Gunung Tangkuban Perahu seperti itu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan merefresh lagi cerita-cerita sejarah yang ada di Indonesia, teman-teman. So, thank you for watching. Jangan lupa dukung channel gue dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan juga infokan ke teman-teman yang lain bahwa channel budaya akan terus dikembangkan oleh channel Nobel ini melalui segmen My Indonesia. So, teman-teman bisa tambahkan lagi di kolom komentar apa-apa saja yang bisa kita tambahkan untuk next video, teman-teman. Oke, gue undur diri. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.